Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Sehat ya? Hari ini kita akan belajar mengenai getaran, gelombang, dan bunyi bagian 1. Setelah kalian mempelajari ini, Ustazah harap kalian dapat mengidentifikasi getaran dan gelombang dalam kehidupan sehari-hari, dapat menghitung periode dan frekuensi suatu getaran dan gelombang, dapat membedakan karakteristik gelombang transversal dan longitudinal, serta dapat mendeskripsikan hubungan antara cepat rambat gelombang, frekuensi gelombang, dan panjang gelombang. Pernahkah kamu melihat jam dinding yang memakai bandul? Bagaimana kira-kira gerak bandul tersebut? Ya, bandul tersebut akan bergerak bolak-balik secara berulang. Gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan secara periodik atau berulang inilah yang disebut dengan getaran. Apa sih titik kesetimbangan ini? Coba perhatikan gambar berikut. Oh, di sini adalah titik kesetimbangan. Titik kesetimbangan merupakan titik di mana suatu benda berada pada posisi diam, tidak ada gaya yang bekerja. Satu getaran adalah gerakan bolak-balik dari titik awal kembali ke titik semula atau titik awal lagi. Perhatikan gambar berikut. Jika mula-mula bandul berada pada posisi A, kemudian dilepaskan, maka gerak dari posisi A ke posisi O dihitung 1/4 getaran. Kemudian gerak dari posisi A melewati O sampai ke titik B dihitung setengah getaran. Sedangkan gerak dari titik A menuju titik O ke B, ke O, dan kembali lagi ke A disebut dengan satu getaran. Jadi, kalian sudah tahu ya mana yang satu getaran, setengah getaran, maupun 1/4 getaran. Di dalam getaran terdapat istilah simpangan dan amplitudo. Simpangan adalah jarak antara benda yang bergerak dengan titik kesetimbangannya. Sedangkan amplitudo adalah simpangan terjauh. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan gambar berikut. Titik O ke titik C itu adalah simpangan. Titik O ke titik B atau titik O ke titik A adalah amplitudo atau simpangan terjauh. Berikutnya adalah frekuensi dan periode getaran. Frekuensi getaran adalah jumlah getaran yang terjadi dalam 1 sekon, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan N kecil dibagi T kecil, atau F sama dengan 1 dibagi T besar. Sedangkan periode getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. T besar sama dengan 1/F kecil, atau T besar sama dengan T kecil per N kecil, di mana T besar adalah periode, satuannya sekon, F adalah frekuensi, satuannya hertz atau disingkat dengan Hz, N kecil adalah jumlah getaran, dan T kecil adalah waktu, satuannya sekon. Coba perhatikan contoh soal berikut. Sebuah bandul bergetar sebanyak 25 getaran dalam waktu 5 sekon. Hitung berapa frekuensi dan periodenya. Ingat ya, jangan lupa dituliskan terlebih dahulu yang diketahui, kemudian tuliskan yang ditanya, baru kemudian kalian menjawabnya. Pada soal ini, yang diketahui adalah jumlah getaran sebanyak 25 getaran. Kemudian, waktu yang dibutuhkan adalah 5 sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah frekuensi yang disimbolkan dengan huruf F kecil dan juga
periode yang disimbolkan dengan huruf T besar? Mari kita jawab. Untuk mencari frekuensi, kita dapat menggunakan persamaan F sama dengan N kecil dibagi T kecil, di mana N ini adalah jumlah getaran, yaitu sebanyak 25, dan T ini adalah waktu, yaitu sebesar 5 sekon. Dan hasilnya, frekuensi yang didapatkan adalah 5 Hz. Kemudian, untuk menghitung periode, kita bisa menggunakan persamaan T sama dengan 1 dibagi dengan F kecil, di mana nilai frekuensinya ini kita dapatkan dari perhitungan sebelumnya. 1 dibagi dengan 5 Hz hasilnya adalah 0,2 sekon. Untuk menghitung periode ini, kita juga bisa menggunakan persamaan T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N kecil, di mana T kecil itu adalah waktu sebesar 5 sekon dan N adalah jumlah getaran sebanyak 25 getaran. 5 dibagi 25 hasilnya 0,2 sekon. Dengan menggunakan persamaan yang berbeda, hasilnya ternyata sama. Kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Sebuah bandul bergerak dari titik A ke titik B dalam waktu 0,1 sekon. Hitung frekuensinya. Amati baik-baik ya gambarnya. Jangan lupa dituliskan terlebih dahulu yang diketahui, kemudian yang ditanyakan, baru kalian menjawab. Pada soal ini, yang diketahui adalah jumlah getarannya. Berapa sih jumlah getarannya? Coba kita lihat. Yang diketahui adalah gerak dari titik A ke titik B. Ingat ya, satu getaran itu adalah kondisi titik awal kembali ke titik awal. Nah, ini yang diketahui dia tidak kembali ke titik awal. Kalau dia kembali ke titik awal, berarti dia dari A harus kembali ke A. Tapi ini yang diketahui adalah dari titik A ke titik B. Berapa berarti? Ya, betul sekali. Jumlah getarannya adalah setengah getaran. Selain itu, yang diketahui adalah waktunya, yaitu 0,1 sekon. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah frekuensi atau yang disingkat dengan huruf F kecil. Untuk menjawabnya, kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan N kecil dibagi T kecil, yaitu sama dengan 0,5 dibagi 0,1 hasilnya adalah 5 Hz. Sekarang kita masuk pada materi yang kedua, yaitu gelombang. Apa sih gelombang ini? Gelombang adalah getaran yang merambat dengan membawa energi. Energi ini dapat berubah bentuk dan dapat berpindah tempat. Gelombang yang tidak memerlukan zat perantara atau medium dalam perambatannya disebut dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya yaitu gelombang cahaya. Sedangkan gelombang yang memerlukan zat perantara dalam perambatannya disebut dengan gelombang mekanik. Contohnya adalah gelombang suara dan gelombang pada tali. Jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getarnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang ini merupakan gelombang yang arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarnya. Contohnya pada gelombang tali. Gimana sih maksudnya? Coba perhatikan gambar berikut. Jika arah getarnya vertikal, maka arah rambatnya horizontal atau sebaliknya. Jika arah getarnya horizontal, maka arah rambatnya adalah vertikal. Nah, titik A, B, C disebut dengan bukit gelombang, sedangkan
titik C, D, dan E disebut dengan lembah gelombang. Perlu kalian ingat, satu lembah dan satu bukit disebut dengan satu panjang gelombang atau satu lambda yang dapat disimbolkan dengan simbol seperti ini. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah rambatnya sejajar dengan arah getarnya. Contohnya adalah pada gelombang suara. Coba perhatikan gambar berikut. Jika arah getarnya horizontal, maka arah rambatnya juga horizontal. Perhatikan baik-baik ya. Gelombang longitudinal tersusun atas rapatan dan renggangan yang saling berselang-seling. Perlu kalian tahu, satu rapatan dan satu renggangan itu disebut dengan satu panjang gelombang atau satu lambda. Oke, sekarang kita bahas mengenai cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang adalah banyaknya gelombang yang terjadi dalam satu sekon, yang dapat dinyatakan sebagai berikut. V kecil sama dengan lambda dibagi T besar, atau kalian juga bisa menggunakan persamaan V kecil sama dengan F kecil dikali dengan lambda, di mana V kecil adalah cepat rambat gelombang, satuannya adalah meter per sekon. Lambda adalah panjang gelombang, satuannya adalah meter. T besar adalah periode, satuannya sekon. Dan F kecil adalah frekuensi, satuannya hertz atau disingkat dengan Hz. Coba perhatikan contoh soal berikut. Gelombang pada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, tentukan A. cepat rambat gelombang dan B. frekuensi gelombang. Jangan lupa tuliskan dulu yang diketahui, kemudian yang ditanya, dan baru kalian bisa menjawab. Yang diketahui pada soal ini yang pertama adalah panjang gelombang atau lambda, yaitu sebesar 2 meter. Kemudian yang diketahui adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang atau bisa kita sebut dengan periode yang disimbolkan dengan T besar, yaitu sebesar 0,5 sekon. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah cepat rambat gelombang yang disimbolkan dengan huruf V kecil dan frekuensi gelombang yang disimbolkan dengan huruf F kecil. Oke. Untuk mencari cepat rambat gelombang, kita bisa menggunakan persamaan V sama dengan lambda dibagi dengan T besar sama dengan 2 dibagi dengan 0,5, hasilnya adalah 4 meter per sekon. Kemudian, untuk mencari frekuensinya, kita bisa menggunakan persamaan 1 dibagi dengan T besar. Ingat ya, T besar ini adalah periode. Jadi, nanti 1 dibagi dengan 0,5 sekon, hasilnya adalah 2 Hz. Atau, untuk mencari frekuensi ini, kalian juga bisa menggunakan persamaan P sama dengan F dikali dengan lambda. Kemudian, kita ubah formulanya menjadi F sama dengan V kecil dibagi dengan lambda. Hasilnya 4 dibagi 2 sama dengan 2 Hz. Ternyata dengan persamaan yang berbeda, kita dapatkan hasil yang sama. Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa kerjakan tugas yang ada di modul halaman terakhir. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.